warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Kamal Fahmi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Komala Septi, NPM 20742010101, mahasiswa Universitas Sanggung Yeruwajurai, Prodi Ilmu Hukum, reguler A sore, angkatan tahun 2020-2021. Di sini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Negara yang diberikan langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Kamal Fahmi, mengenai tema tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia. Berikut saya beri penjelasannya. Saat ini, di Indonesia banyak sekali tersebar isu-isu yang belum dipahami dengan jelas kebenaran. Contohnya, kenaikan harga BBM, pemberlakuan undang-undang atau peraturan tertentu. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat juga harus lebih jelas dan teliti dalam mendengar ataupun mendapatkan informasi dari pihak manapun. Karena di area digital saat ini, semua disebarluaskan melalui media massa atau elektronik berupa handphone ataupun laptop. Maka dari itu, ada baiknya kita menunggu saja hasil keputusan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah melalui channel TV tertentu. Selain itu, kami berharap pula agar pemerintah melalui pihak-pihak tertentu dapat berupaya menindaklanjuti beberapa orang yang menyebarluaskan berita atau isu politik, sosial, dan ekonomi di negara Indonesia ini. Saya akan menjelaskan tema mengenai tentang analisis framing pemberitaan kasus korupsi proyek EKTP di Surat Kabar Harian Kompas. Korupsi EKTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam proyek EKTP yang mencapai 2,31 triliun. Selain itu, publik juga dikejutkan dengan penyebutan nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi EKTP, seperti Ketua DPR Setia Novanto, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, dan mantan Menteri Dalam Negeri yang mendapat predikat Anti-Corruption Award Gamawan Fauzi. Hal tersebut menjadi faktor mengapa media massa gencar memberitakan kasus tentang korupsi EKTP. Kasus korupsi ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam kasus proyek EKTP. Kerugian yang ditanggung negara dengan terbongkarnya praktik kotor ini mencapai 2,31 triliun. Kerugian ini proyek yang dianggarkan pemerintah untuk EKTP sebanyak Rp 5,9 triliun. Sedangkan yang benar-benar digunakan untuk belanja real hanya sebesar 2,6 triliun. Ini menunjukkan hampir separuh atau sekitar 49% dana proyek EKTP dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Bukan hanya itu, banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi proyek EKTP menjadikan kasus ini layak disebut sebagai salah satu kasus terbesar yang pernah ada atau yang pernah terjadi di Indonesia. Oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini terdiri dari 62 orang anggota DPR periode tahun 2009 sampai 2014, serta sejumlah pejabat Kemendagri dan pengusaha swasta lainnya. Dari sekian banyak nama, saat ini baru 2 orang dari Kemendagri yang sedang menjalani proses hukum, yaitu Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Irman menerima aliran penyalahgunaan dana sebesar 2,3 miliar dan 877
dolar Amerika Serikat serta 6.000 dolar Singapura. Sedangkan Sugiharto menerima 3,4 juta dolar Amerika Serikat. Sekian isu kasus korupsi EKTP di Indonesia yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu nilai saya dalam memenuhi tugas akhir di semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.